Nggih, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua bersama saya sekedar sharing nggih, mboten menggurui atau lebih pintar atau sebagainya. Niki sharing mawon saking kula sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal tentang diseminasi budaya positif. Nah, pada pertemuan kita kali ini, tujuannya nanti yang akan kita capai bersama-sama diharapkan kita semua dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sedangkan untuk capaian khususnya, nanti diharapkan kita bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk... Bu Hanif, suara tidak terdengar, Bu Hanif. Oh, mboten terdengar nggih, Pak. Mboten terdengar niki. Mun maksimal niku mireng mboten? Mboten mireng, Pak. Mireng mboten, Bapak? Kirang nopo? Suarane nopo? Bapak Ibu tasih mireng suarane kula, Pak? Ibu? Mireng mboten? Mireng jelas pun. Tiros Pak Doi mboten mireng, kancet kok kaira. Nggih kula ulangi malih nggih. Nah, untuk capaian... Sampun Bu, lanjut. Matur suwun. Nah, untuk capaian khususnya itu nanti kita diharapkan untuk dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman, Masih Bu? J, dan berpihak pada akhlak anak. Kemudian capaian yang keempat, kita sebagai guru itu nanti dituntut untuk bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, di sini saya punya pertanyaan pemantik J.
Cobi nanti Bapak Ibu guru sedanten saged menulis jawaban ten kolom chat nggih. Yang pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Sampun mireng Bu, sampun. Oke Pak Dai. Halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, pertanyaan yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, monggo Bapak Ibu guru sedanten setuju napa mboten terhadap dua pertanyaan ini? Saged ditulis ten kolom chat nggih. Monggo. Sampun nulis ten kolom chat Bapak Ibu. Monggo, pertanyaannya pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Kemudian pertanyaan yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sampun? Nah, cobi mau nak mboten ten kolom chat. Bapak Ibu guru ada yang pengen menyampaikan langsung? Untuk yang pertanyaan pemantik nomor 1, setuju napa mboten? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kalau menurut saya untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu kurang tepat ya kalau untuk meningkatkan disiplin anak. Karena anak nanti ketika diawasi mungkin oleh Bapak Ibu guru dia akan disiplin, tapi kalau Bapak Ibu gurunya tidak ada, nanti anak juga akan kembali lagi ke asalnya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju napa mboten Bapak Ibu guru? Yang pertanyaan nomor 2? Monggo. Nah, kalau menurut saya ya, memberi penghargaan itu kalau
meningkatkan motivasi belajar anak itu juga kurang setuju, karena anak itu kalau seperti ini dia akan termotivasi jika ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, nanti anak tidak akan termotivasi. Hal seperti ini malah nanti bisa menurunkan semangat dari si anak tersebut. Kemudian ya, untuk yang slide berikutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Nanti kita akan membahas apa saja. Yang pertama nanti kita bahas tentang perubahan paradigma pembelajaran, tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bisa dilanjut ya Bapak Ibu guru semua? Suara saya masih terdengar aman ya Bapak Ibu? Diulang pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya diulang, Bu. Sing pundi Bu, sing wau nika nggih? Nah, niki mawon nggih Bapak Ibu nggih. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Nah, coba kegiatan pada kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk mengepalkan tangan. Nah, misalnya kegiatan kepalan tangan ada si A dan si B. Misalnya ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Anda itu menyimpan sesuatu benda yang sangat penting di kepalan tangan Anda. Kemudian teman Anda itu pengen berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya. Kira-kira Bapak Ibu guru tetap mempertahankan kepalan tangan atau melepaskan? Bisa ditulis jawabannya di kolom chat. Monggo. Monggo Bapak Ibu guru.
Ini Bu Endar ya, sudah masuk ya, tidak setuju. J. Nah, kalau ada yang bilang pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru yang lain saged menulis di kolom chat, nggih. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti ini kan kalau pernyataannya seperti ini, tadi sudah ada yang masuk ke kolom chat, akan tetap mempertahankan dengan sekuat tenaga. Berarti itu kan artinya bahwa yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Jadi yang bisa melepaskan tangan kita ingin tetap mengepal atau melepas, itu kan yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Nah, untuk perubahan paradigma pembelajaran, ini ternyata bahwa guru mengontrol murid itu adalah ilusi Bapak Ibu guru. Misalnya, dalam sebuah kelas kita itu sangat ramai. Terus Bapak Ibu guru itu misalnya gini, anak-anak diam. Oke, anak-anak diam. Wah, Bapak Ibu guru seperti ini. Wah, anak-anak diam nih, berarti anak-anak menurut apa yang saya bilang. Ternyata setelah anak-anak diam, anak-anak mulai ramai lagi. Nah, ternyata kalau guru mengontrol murid itu hanya ilusi Bapak Ibu guru. Jadi yang bisa mengontrol ya diri mereka sendiri. Mereka untuk diam atau berbicara. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga sebuah ilusi. Karena ternyata penguatan positif itu kurang efektif dan kurang bermanfaat. Karena anak hanya akan melakukan jika kita beri penguatan positif. Jika tidak kita beri, maka anak tidak akan melakukan. Jadi seperti anak itu mengharapkan imbalan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi nggih. Karena rasa bersalah itu belum tentu untuk menguatkan karakter. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Seperti apa pembahasan lebih lanjut kita akan bahas di slide yang berikutnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tentang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, seperti tadi, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan, itu harus berubah dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Jadi, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Apakah diri anak sendiri? Apakah kita guru?
Nah, di sini perbedaan untuk stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau yang stimulus respon itu berpendapat bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi yang saya ceritakan ketika ada anak yang ramai di kelas. Kita menyuruh anak diam, kok anak diam. Wah, berarti saya ini bisa mengontrol anak-anak. Ternyata menurut teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian yang slide berikutnya ya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Nah, apakah makna disiplin? Bapak Ibu, kalau kita bicara konteks disiplin, apa yang teringat atau terngiang-ngiang tentang kata disiplin menurut Bapak Ibu Guru? Silahkan bisa menulis di kolom chat tentang disiplin. Monggo. Nggih. Saya lanjut ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, disiplin itu kan biasanya berkaitan dengan konteks peraturan nggih. Peraturan, hukuman, peraturan yang ketat itu disiplin. Nah, tapi ternyata makna disiplin itu bukan hanya tentang berkaitan dengan manajemen waktu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, kalau dalam budaya kita, konteks disiplin itu lebih dimaknai dalam kata patuh dan berkaitan dengan hukuman. Jadi tentang ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu bukan seperti itu ya, tapi merupakan menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, untuk teori motivasi itu nanti teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi seseorang itu melakukan sesuatu itu kan pasti ada motivasinya. Nah, motivasi di sini dibagi 3, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, saya berangkatnya disiplin, berangkat ke sekolah disiplin sebelum jam 7. Karena kalau saya setelah jam 7 nanti saya akan mendapat hukuman. Berarti kalau seperti itu masih dalam tahap motivasi eksternal, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian satu tingkat di atasnya masih dalam motivasi eksternal,
yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi saya berangkatlah sebelum jam 7 supaya saya mendapatkan penghargaan guru paling disiplin, guru teladan. Itu berarti masih dalam motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian teori yang ketiga yaitu ini teori yang motivasi internal, ini sudah masuk ke tujuan disiplin positif. Jadi tujuan kita atau motivasi kita dalam melakukan sesuatu itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ini sudah masuk ke motivasi internal. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan ya, Bapak Ibu guru. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini merupakan tujuan akhir dari pendidikan nasional kita. Nah, tadi di awal saya kan juga sudah menjelaskan tentang penghargaan. Apakah penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak? Ternyata kita selama ini itu adalah dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya dihukum oleh penghargaan? Nah, di sini dikatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini nanti ada beberapa. Jadi kalau selama ini kita biasanya gini, anak-anak siapa yang sudah selesai? Yuk bisa maju menuliskan jawabannya, nanti ibu kasih nilai plus. Nah, ternyata dalam teori ini itu penghargaan itu sama berarti dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan kita memberikan hukuman pada anak. Karena itu masih termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, kok bisa? Karena ternyata penghargaan itu juga memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dan penghargaan itu juga tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi contoh di sini yang penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Karena berarti kalau kita melakukan segala sesuatu harus dengan imbalan, ada imbalannya, berarti itu juga bisa menurunkan kreativitas dan mematikan kualitas kita. Ada yang ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu guru? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini saya lanjut ke slide
Yang berikutnya J. Saya lanjut slide berikutnya J Bapak Ibu. Ini saya coba bagikan lagi. Ini internet di tempat saya agak down ya Bapak Ibu, jadi agak sedikit lola untuk menampilkan share screen-nya. Sebentar aja Bapak Ibu. Bentar J. Ini saya buka dulu untuk PPT-nya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu Guru untuk tampilan share screen-nya? Aduh.
Maaf ya Bapak Ibu Guru, ini saya sempat terpental karena jaringan internetnya down ya. Saya lanjut lagi nggih. Apakah sudah nampak Bapak Ibu Guru? Sudah nampak dereng nggih Bapak Ibu Guru nggih? Untuk share screen-nya. Dereng medal, Bu. Dereng Bu. Internete kula niku nganu kok down iki kok. Kula ulangi malih coba. Hentikan presentasi. Sekedap nggih. Bapak Ibu Guru sedanten, niki karena berkaitan kali jaringan kula nggih agak lambat. Ini juga kayaknya kok untuk share screen kok pun boten saged niku. Dados kula akhiri mawon nggih. Nah, itu tadi desiminasi atau pengimbasan tentang budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang sudah kita sharing bersama-sama pada hari ini harapannya bisa kita terapkan di lingkungan sekolah masing-masing sehingga budaya positif itu langsung mengena di hati anak-anak kita semua. Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan
waktu dan pikirannya untuk bergabung di dalam room ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula hentikan share screen-nya nggih Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru saged medal saking room ini. Terima kasih kepada guru-guru SMP Negeri 1 Pelantungan dan SMP Muhammadiyah 5 Cepiring atas partisipasi dan kontribusinya dalam acara desiminasi ini. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged medal nggih Bapak Ibu Guru, saged nglanjutke pekerjaan ingkang menanti. Matur suwun. Kula hentikan rekam layar nggih.